Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1741 sampai bab 1745. Meskipun Li Fugui memahami pikiran Jimmy, tapi sekarang dia tidak peduli lagi untuk menyelesaikan urusan vampir itu. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke Sueto saat pembantaian berdarah itu memenjarakan Jimmy dan yang lainnya di penjara bawah tanah. Setelah penjara bawah tanah menghilang di depan semua orang lagi, Li Fugui tersenyum pada Los dan berkata, "Pak Tua, saya benar-benar minta maaf karena telah membuat Anda takut. Saya tidak ingin mempermalukan mereka sekarang, tetapi seperti yang Anda lihat, mereka semua membuat masalah dengan tidak masuk akal. Tapi sekarang tidak apa-apa, dan masalahnya sudah terpecahkan. Mari kita bahas masalah kita." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, pikiran Ross berdengung. Dia telah berurusan dengan vampir selama ratusan tahun. Dalam pikiran bawah sadarnya, orang-orang dari klan vampir tidak terkalahkan. Tapi sekarang tampaknya, seperti yang dikatakan Li Fugui barusan, di dunia ini, ada surga di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Tidak ada orang yang benar-benar kuat, yang ada hanya orang yang lebih kuat. Mencoba yang terbaik untuk menekan keterkejutan di hatinya, Ross bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Tuan Li, saya ingin tahu apa yang ingin Anda diskusikan dengan kami." Li Fugui tidak lagi ragu-ragu, sebaliknya, dia berkata langsung kepada Ross, "Tuan Ross, saya tahu ada kolusi antara sekte Guangming Anda dan klan vampir. Terus terang, Anda hanya ingin terus memperpanjang umur Anda. Tapi aku ingin bertanya padamu, apakah hati nuranimu tidak akan terluka jika kamu menggunakan kesepakatan memalukan dengan para vampir ini untuk memperpanjang hidupmu sendiri?" Kata-kata itu jatuh begitu saja. Conley tiba-tiba berdiri. Meskipun Li Fugui sangat kuat, namun Kang Lai tidak membiarkan ayahnya ditanyai seperti ini. Wajah Ross menunjukkan ketenangan, dia sedikit khawatir sekarang. Namun pertanyaan Li Fugui menyadarkannya bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah pemuda yang memiliki hati nurani. Dan seorang pria muda, selama kamu tidak membuatnya kesal sepenuhnya, dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Pikirkan ini. Ross melambaikan tangannya ke Kang Lai. Dengan ekspresi agak tidak senang di matanya, Kang Lai berkata kepada ayahnya kata demi kata, "Ayah, apakah kamu mendengar itu?" Dia menanyaimu. Ross tersenyum dan berkata, "Duduklah dulu dan dengarkan aku." Kang Lai tidak punya pilihan selain mengerutkan kening dan duduk kembali di kursinya. Ross berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Adik, sekarang aku tahu mengapa kamu ingin membicarakan banyak hal denganku di belakang Jimmy. Jika tebakanku benar, kamu berencana membujuk kami untuk membatalkan kerjasama dengan para vampir, bukan?" Li Fugui mengangguk. Los berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya kami tidak ingin bekerja sama dengan para vampir. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kami ingin hidup lebih lama dan bertahan lebih lama di dunia ini. Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju saat ini, sejauh ini belum ada obat yang bisa membuat umur panjang berhasil diciptakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bagus, tapi vampir bagus. Kalau Anda bertanya kepada saya di mana hati nurani kita, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa justru karena kita memiliki hati nurani maka kita ingin hidup selamanya." Li Fugui melihat sekilas pikiran Los, setelah dia mengerti apa yang dipikirkan Los. "Meskipun saya merasa sedikit tertekan, tapi saya harus mengakuinya. Beberapa gagasan Los sepenuhnya benar dari sudut pandang manusia.
Namun Hua Duo dan yang lainnya menjadi bingung setelah mendengar perkataan Los. Hua Duo berhenti bertanya ketika dia melihat Li Fugui. Dia berdiri dan berkata kepada Ross, "Tuan Ross, saya sangat ingin tahu. Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin hidup selamanya karena Anda memiliki hati nurani. Kalau begitu izinkan saya bertanya, tahukah Anda berapa harga keabadian Anda?" Sejauh yang saya tahu, Sekte Guangming Anda menyediakan hampir 10.000 orang untuk vampir dalam 1 tahun. Begitu banyak orang yang hidup telah menjadi makanan klan vampir. Mungkinkah ini yang disebut hati nurani? Menghadapi pertanyaan Hua Duo, ekspresi Los tetap tidak berubah. Setelah melihat sekeliling pada semua orang yang hadir, dia kemudian bertanya kepada Hua Duo kata demi kata, "Wanita cantik ini, karena kamu bisa tinggal bersama Tuan Li, kamu juga harus bukan orang biasa. Baiklah, apapun identitasmu, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan sekarang, dan kuharap kamu bisa menjawabnya dengan jujur." Hua Duo mengangguk dan berkata kata demi kata, "Kamu boleh bertanya." Los berkata dengan serius, "Oke, Anda mengatakan bahwa kami menyediakan hampir 10.000 orang untuk vampir setiap tahun. Saya akui ini, Sekte Guangming kami, dari seluruh dunia, menyediakan hampir 10.000 orang untuk vampir setiap tahun. Tapi tahukah kamu berapa banyak orang yang hilang setiap tahun di dunia ini? Mungkinkah dikatakan bahwa semua orang hilang diberikan kepada vampir oleh Sekte Guangming kita? Juga, saya mendengar dari cucu saya bahwa ada pembunuh dari web gelap di sini, kan? Karena ada orang dari web gelap, Anda bisa bertanya kepadanya, ada berapa kasus orang hilang di web gelap? Jutaan orang menghilang setiap tahun, dan Sekte Guangming kita hanya mengirim hampir 10.000 orang ke vampir. Apakah kita melakukan kejahatan keji? Hua Duo berkata dengan lantang, "Tuan tua, ini hampir 10.000 nyawa yang masih hidup. Mengapa Anda tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah saat mengucapkan kata-kata ini?" Ross berkata sambil tersenyum, "Nyonya, Anda hanya tahu bahwa kami mengorbankan hampir 10.000 nyawa setiap tahun, tetapi tahukah Anda berapa banyak nyawa yang kami selamatkan setiap tahun?" Hua Duo jelas tercengang. Dia hanya mendengar bahwa Sekte Guangming melakukan beberapa hal yang tidak bermoral. Namun saya belum pernah mendengar bahwa Guangming Men pernah melakukan apapun untuk menyelamatkan orang. Ross tidak menunggu siapapun berbicara. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak-anak, kamu masih muda dan belum mengetahui bahaya sifat manusia. Ya, Sekte Guangming kami menguasai 1/3 kekayaan dunia. Pada saat yang sama, di mata sebagian orang, Sekte Guangming kami bahkan dicap sebagai penjual perang. Tetapi Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati, seperti apa dunia sebelum gerbang Guangming didirikan, dan seperti apa dunia setelah gerbang Guangming didirikan. Pikirkan kembali ketika dunia berada dalam kekacauan, dengan pertikaian antar negara yang terus-menerus, dan puluhan juta orang tewas dan terluka. Pernahkah ada yang berpikir bahwa suatu hari nanti, akan ada organisasi misterius yang akan mengurangi gesekan dengan mendistribusikan kekayaan? Untuk mengontrol perjuangan dengan mendistribusikan kekayaan. Tentu saja, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa kita bisa hidup damai satu sama lain. Tapi tanyakan pada diri Anda, bisakah orang hidup damai satu sama lain? Ingat, sifat manusia itu serakah. Sebenarnya terkadang aku sempat memikirkan tentang arti hidupku di dunia ini. Namun saat aku menoleh ke belakang dan memikirkannya, dengan bangga aku bisa mengatakan kepada dunia bahwa dunia menjadi tempat yang lebih baik karena aku, Li Fugui tidak bisa menahannya dan tertawa. Bersikaplah tebal saja. Dia merasa Ross bisa buang air kecil di panci yang sama dengannya.
Hua Duo terdiam saat ini. Ya, dia benar-benar tidak menyangka hal ini pada awalnya. Tapi sekarang, setelah dia mendengar apa yang dikatakan Los, lambat laun dia menyadari betapa seriusnya masalah tersebut. Pikirkan baik-baik, jika Guang Mingmen benar-benar hancur. Saat itu, kekayaan dunia pasti akan kembali terbagi. Kemampuan masyarakat yang tidak setara juga berdampak pada distribusi kekayaan yang tidak konsisten. Cara ini, konflik akan muncul lagi. Mungkin pada awalnya konflik ini terjadi antar masyarakat biasa. Namun bila konflik sudah menumpuk sampai batas tertentu, maka akan menjadi antar kota bahkan antar negara. Namun demikian, setelah Hua Duo membuka mulutnya, dia masih berkata kepada Kalah, apapun alasanmu, aku selalu merasa membunuh seseorang tanpa alasan adalah salah. Setelah mendengar ini, Lus memandang Hua Duo tanpa daya. Jelas sekali, sepertinya lelaki tua itu belum pernah melihat gadis yang begitu keras kepala. Dia merasa telah berbicara dengan sangat menyeluruh. Tapi Hua Duo masih belum mengerti maksud perkataannya. Li Fugui melihat ini, dia buru-buru berkata kepada Hua Duo, jangan bicarakan ini sekarang. Ada beberapa hal yang perlu kamu dengarkan dan saya akan menjelaskannya perlahan nanti. Hua Duo cemberut dan dengan enggan duduk di kursi di sebelahnya. Li Fugui memandang Los. Dia berkata dengan serius kepada Ros, Tuan Ros, setelah banyak bicara, saya akan memberitahu Anda tujuan akhir saya sekarang. Kali ini saya datang ke negara Yingjiang untuk dua hal utama. Hal pertama adalah memasuki gerbang Guangming, dan saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk mengatur semua urusan gerbang Guangming. Hal kedua adalah menjatuhkan klan vampir dan sepenuhnya menyingkirkan masalah klan vampir yang merugikan orang biasa. Mari kita bahas hal pertama sekarang. Kamu baru saja mengatakan bahwa kerjasamamu dengan para vampir hanya untuk keabadian. Kalau begitu izinkan saya bertanya sekarang, menurut Anda berapa lama seseorang dengan status seperti Anda bisa hidup untuk memuaskan Anda? Melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui dan tidak bercanda saat mengatakan ini, Los berkata terus terang, tentu saja, semakin lama semakin baik. Li Fugui tersenyum tipis dan bertanya kepada Lus dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Tuan Lus, Anda bekerja sama dengan klan darah. Di antara para tetua seperti Anda, klan darah telah mengizinkan Anda hidup paling lama. Kira-kira sudah berapa tahun Anda hidup? Ros tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, orang yang hidup paling lama adalah ayahku. Dia baru meninggal 5 tahun yang lalu. Dia hidup 180 tahun penuh. Ketika dia akan mati, Raja Darah dari klan darah datang secara langsung. Tak satu pun dari mereka membiarkan ayah tua saya bertahan hidup. Li Fugui mengangguk dan berkata terus terang di depan semua orang. Baiklah, semua orang di sini hari ini adalah bangsaku sendiri. Sejujurnya aku akan mengatakan yang sebenarnya, selama kamu bersedia untuk bersama-sama mengelola sekte Guangming denganku, dan setuju untuk memutuskan kerjasama sepenuhnya. Dengan klan darah, saya jamin bagi Anda anggota keluarga anak, kepala keluarga bisa hidup sampai umur 200 tahun, saudara langsung bisa hidup sampai umur 180 tahun, dan saudara agunan bisa hidup sampai umur 120 tahun. Adapun tetua lain dari sekte Guangming dan kepala keluarga, mereka bisa hidup sampai usia 180 tahun. Anggota keluarga lainnya, seperti yang saya katakan tadi, secara bertahap akan berkurang. Ros terkejut, mata melebar, penuh rasa tidak percaya. Dia bertanya kepada Li Fugui, apa katamu? 200 tahun, 20 tahun lebih lama dari sebelumnya. Li Fugui berkata sambil tersenyum,
Pak Tua, saya tidak hanya dapat membantu Anda hidup hingga usia 200 tahun. Saya juga dapat meningkatkan kualitas hidup Anda beberapa kali lipat. Izinkan saya bertanya kepada Anda bekerja sama dengan para vampir. Jika tebakan saya benar, Anda harus mengambil serum yang diekstraksi dari anggota vampir untuk meningkatkan umur Anda, bukan? Ross bahkan lebih terkejut lagi. Pertanyaan, ini semua rahasia. Bagaimana Anda tahu? Li Fugui tersenyum santai dan berkata, tidak ada rahasia yang dianggap rahasia di sini. Juga, jangan khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Meskipun kamu dapat mencapai keabadian dengan mengambil benda semacam ini, pada saat yang sama, benda ini akan menjadi bumerang bagi tubuhmu. Sama seperti kamu sekarang, kamu terlihat seperti orang tua berusia 50-an atau 60-an. Tetapi kamu hanya dapat menggunakan energi setiap hari untuk bertahan hidup. Perutmu sekarang hanya sebesar bola pimpong, kamu tidak bisa makan apapun. Sekalipun kamu makan sedikit, perutmu tidak bisa mencernanya. Mulut Lus setengah terbuka, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di samping mereka, Kang Lai, Neti dan yang lainnya juga memandang Li Fugui dengan tergila-gila. Pikiranku dipenuhi tanda tanya besar, setelah Li Fugui berhenti sejenak. Ia melanjutkan ke Lost, jadi, selama kamu menyetujui dua syarat yang aku usulkan di atas, aku bisa mentraktirmu dulu agar kamu bisa makan dengan normal. Di saat yang sama, aku akan memberimu cairan umur panjang yang aku siapkan. Jika saatnya tiba, meminumnya sesekali tidak hanya akan memperpanjang hidup Anda, tetapi juga memperkuat tubuh dan tulang Anda. Pikiran Ross berpacu, setelah sekian lama, dia akhirnya tenang, lalu dia bertanya pada Li Fugui dengan kaget, adik, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Bisakah aku tetap menjalani kehidupan normal? Li Fugui berkata dengan tegas, mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini? Tentu saja, jika kamu tidak percaya, aku bisa mentraktirmu dulu. Saat kamu bisa makan, minum, dan merokok, kamu bisa mengambil cairan umur panjang yang kuberikan padamu dan mencoba efeknya. Jika efeknya bagus, kami akan bekerja sama. Jika efeknya tidak bagus, jika Anda masih berencana untuk bekerja sama dengan para vampir, Anda dapat terus bekerja sama. Sejak Li Fugui berkata demikian, dia secara alami memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ross juga tidak bodoh, setelah dia menenangkan diri sebanyak mungkin, dia berkata terus terang kepada Li Fugui, adik, tidak sulit bagimu dan aku untuk bersama-sama mengelola Sekte Guangming. Saat ini, beban keluarga Cilde kita di Sekte Guangming mungkin bukan milikmu. Jelas. Tapi mengubah kebiasaan buruk vampir penghisap darah itu sedikit. Petik 2. Meskipun Ross tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi semua orang yang hadir bisa mengerti maksudnya. Li Fugui tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata dengan serius kepada Los, Tuan Tua, mohon jangan khawatir tentang masalah ini. Karena saya berkata demikian, saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, aku punya waktu luang hari ini, jadi aku akan membantumu melihatnya dulu. Aku tidak bisa menjamin hal lain. Paling tidak, setelah aku selesai mentraktirmu, aku bisa membiarkanmu makan sepotong roti dan sebutir telur. Selain itu, jika kamu mau, kamu bisa minum 2 gelas anggur bersamaku. Ross tergerak, saya pikir dia mulai meminum serum yang diberikan oleh para vampir, kurang dari 2 tahun, dia tidak bisa mulai makan dengan normal, meski sepertinya dia masih bernapas dan otaknya bisa berpikir normal, namun kekurangan energi dalam tubuhnya memaksanya untuk memasukkan segala jenis energi yang dibutuhkan tubuh manusia ke dalam tubuhnya dalam waktu yang lama.
Tunggu sampai Anda berumur 120 tahun. Ross tidak bisa makan apapun. Bahkan jika dia minum segelas susu, dia akan memuntahkannya dalam beberapa menit. Dia mengandalkan infus untuk bertahan hidup selama 20 tahun. Sampai sekarang, dia hampir melupakan rasa makanan itu sendiri. Bersemangat, Ross sepenuhnya mengesampingkan kekhawatirannya. Dia berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Adik, selama kamu mengizinkan aku makan sesuatu dengan normal hari ini, aku menyetujui semua permintaan yang baru saja kamu buat." Kang Lai juga buru-buru mendekati Li Fugui dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Li, bisakah kamu membiarkan ayahku makan?" Li Fugui berkata terus terang, "Apakah kamu tidak akan mengetahuinya nanti?" Li Fugui sekarang memiliki beberapa ton ramuan yang terkumpul di kastil. Ditambah dengan vitalitas yang kuat pada tubuhnya sebagai penunjang. Dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, tidak terlalu sulit bagi Los untuk kembali menjalani pola makan normal saat ini. Tinggalkan ini, Li Fugui membawa Lus ke kamar tidur. Setelah meminta Hua Duo membawakan jarum perak, Li Fugui mulai merawat Los. Waktu berlalu setiap detik, 2 jam berlalu dalam sekejap bagi Li Fugui dan Los di kamar tidur. Namun bagi Conley, Nettie, dan lainnya yang menunggu di luar pintu, itu sangat lama. Itu cerah. Sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Nettie memandang dengan cemas ke pintu kamar tidur yang tertutup. Conley terus berlama-lama di depan pintu kamar, tidak seperti semua orang di keluarga Childe. Hua Duo, Zhang Jingjing, Suetu dan Ning Jing tampak jauh lebih tenang. Ning Jing dan Zhang Jingjing telah mengirim orang untuk menyiapkan makan siang. Suetu dan Hua Duo sedang duduk di sofa di ruang tamu, bermain-main dengan ponsel mereka dengan bosan. Di kamar tidur, setelah Li Fugui merawat Los dengan hati-hati, Ross tampaknya berada dalam kondisi pikiran yang jauh lebih baik ketika jarum perak di tubuhnya dilepas. Wajahnya yang semula pucat, kini berubah warna. Li Fugui tersenyum. Dia memandang Los dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, bagaimana perasaan Anda sekarang?" Ross berdiri dengan cepat. Pertama, dia bersendawa, lalu bau amis berwarna hijau tua keluar dari mulutnya. Li Fugui dengan cepat berbalik dan membuka jendela. Los, sebaliknya, menutup hidungnya dengan tangannya dan berkata kepada Li Fugui dengan sedikit malu, "Adik, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menahannya sekarang, ngomong-ngomong, nafasku juga tidak bau di hari kerja. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi?" Li Fugui juga tidak menyangka bau gas keruh yang dihembuskan dari mulut Los akan begitu menyengat. Dia awalnya berencana mengobrol dengan Ross, tapi sekarang, setelah mencium baunya, dia langsung menyerah. Dia buru-buru berkata kepada Los, "Tuan Ross, ayo kita keluar dan ngobrol." Ross mengangguk. Saat Li Fugui berjalan keluar pintu, Nettie memasukkan kepalanya ke dalam melalui celah pintu. Namun sebelum Nettie dapat berbicara, baunya hampir membuat Nettie mati seketika. Nettie dengan cepat berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia buru-buru bertanya kepada kakek dan Li Fugui, "Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa baunya begitu, sangat busuk, pada saat ini?" Orang lain di ruangan itu juga mencium bau aneh, setelah Los dan Li Fugui keluar. Li Fugui segera menutup pintu kamar terlebih dahulu. Kemudian dia menjelaskan kepada semua orang tua itu tidak makan apapun selama bertahun-tahun, dan ki keruh di perutnya telah menumpuk. Tepat setelah perawatan saya, gas keruh itu dimuntahkan, jadi baunya tidak enak. Li Fugui baru saja selesai berbicara. Nettie bergegas dan bertanya kepada Li Fugui dengan cepat,
Tuan Li, apakah kesehatan kakek saya lebih baik sekarang? Hadapi pertanyaannya, Li Fugui mengangguk dan tersenyum, jauh lebih baik. Dia bisa makan hari ini, tapi pada awalnya, dia tidak bisa makan terlalu banyak. Makan lebih sedikit setiap hari. Selain itu, saya akan meresepkan beberapa obat Tiongkok untuknya. Merebusnya menjadi sup obat, meminumnya 2 kali sehari, dan memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Setelah seminggu, dia akan bisa makan seperti orang normal. Setelah mengatakan ini, Li Fugui memperingatkan Hua Duo di sebelahnya. Duo, cari 2 potong roti sekarang. Ingatlah untuk memanaskannya. Biarkan Tuan Lus menaruhnya di atas meja terlebih dahulu. Pada saat ini, Ningjing berteriak kepada Li Fugui tidak jauh dari sana. Fugui, jangan biarkan orang tua itu makan roti dulu. Saya sudah menyiapkan bubur nasi untuk orang tua itu. Awalnya, saya berencana memasak bubur millet. Tapi di kastil aku bertanya kepada pengurus rumah tangga dan dia bilang tidak ada millet di rumah. Li Fugui mengangguk dan tersenyum, ini yang terbaik. Segera, semangkuk bubur 8 harta dengan tidak semua bahan disajikan. Conley, Nettie, dan yang lainnya memandang Rose dengan penuh perhatian. Los sedang duduk di sofa sambil memandangi bubur nasi yang masih mengepul di hadapannya. Setelah ragu-ragu sejenak, ia dengan hati-hati mengambil sendoknya, lalu menyendoknya sedikit dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam mulutnya. Saat dia mencicipi aroma makanan lagi, mata Lus dipenuhi air mata. Kunyah sejenak dengan hati-hati, kalah mencoba menelan makanannya terlebih dahulu. Saat makanan masuk ke kerongkongan dan kemudian ke perut, perasaan nyaman yang belum pernah ia rasakan selama 20 tahun membuat Los menangis terseduh-seduh. Dia tidak punya waktu untuk berterima kasih pada Li Fugui. Seperti hantu kelaparan, awalnya dia makan dengan sendok, tetapi dalam beberapa menit, dia langsung mengambil mangkuk dan mulai makan dan minum. Hanya kurang dari 3 atau 2 menit, semangkuk bubur nasi sudah sampai ke dasar. Sesudah makan, kala jelas belum cukup makan, dia memandang Li Fugui dengan ekspresi memohon di wajahnya dan berkata, "Adik, apakah ada yang lain? Saya belum pernah makan bubur nasi yang begitu lezat. Bisakah Anda mengizinkan seseorang menyajikan saya mangkuk lagi?" Li Fugui tidak punya waktu untuk berbicara. Kang Lai segera mendekati ayahnya dan bertanya dengan prihatin, "Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Kang Lai mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap perutnya. Kemudian dia bersumpah, "Tidak, saya tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Saya baik-baik saja. Ya Tuhan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya masih bisa menikmati aroma makanan lezat dalam hidup ini. Adikku, tolong, izinkan aku minum semangkuk lagi. Bubur nasi yang kamu masak enak sekali." Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Lus, "Tuan Lus, maafkan saya. Anda hanya boleh makan 1 telur lagi hari ini. Jika Anda mau, Anda bisa minum 2 gelas anggur lagi. Jika kamu ingin makan yang lain, kamu pasti tidak bisa. Tetapi jika kamu menunggu sampai besok, jika kamu benar-benar menyukai makanan seperti ini, kamu bisa minum lebih banyak lagi. Dengan analogi, setelah seminggu, Anda bisa makan seperti orang normal." Rose mengangguk, kemudian dia berbalik, menatap Kang Lai dan berkata dengan serius, "Kang Lai, kembalilah dan urus urusan keluarga. Selama beberapa waktu terakhir, aku akan tinggal bersama adik laki-laki ini. Oh, Nettie akan tinggal di sini juga." Kang Lai merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia bertanya kepada Los, "Ayah, apakah ayah benar-benar berencana untuk tinggal di sini?" Los berkata dengan serius, "Ya,
Saya akan kembali setelah saya pulih. Kang Lai masih tidak bisa mengkhawatirkan lelaki tua itu. Dia berkata dengan serius, "Ayah, mengapa kita tidak mengundang Tuan Li dan yang lainnya untuk tinggal di rumah kita? Saya merasa sedikit tidak nyaman jika Anda tinggal di sini." Rose tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ada apa denganmu? Jika adik kecil ini benar-benar berniat mencelakakan kita, bagaimana dia masih bisa membantu kita?" Li Fugui juga tersenyum pada Kang Lai saat ini dan berkata, "Tuan Kang Lai, jika Anda merasa tidak nyaman membiarkan Tuan Los tinggal di sini, Anda dapat membawa Tuan Ros kembali sekarang. Tentu saja, setelah kamu kembali, ikuti saja resep yang saya resepkan dan minum obatnya tepat waktu." Conley mengkhawatirkan kesehatan Luz, namun Luz peduli. Ini adalah masa depan keluarga Childe mereka. Meskipun tidak ada seorang pun di keluarga mereka yang bisa menandingi mereka sekarang. Tapi Los lebih tahu, tidak ada yang mutlak, apalagi setelah benar-benar melihat kekuatan Li Fugui. Los semakin yakin cepat atau lambat penguasa dunia ini akan digantikan oleh Tiongkok. Jika dia tidak berhasil menjalin hubungan yang mendalam dengan pemuda Tionghoa di depannya semasa hidupnya, mungkin suatu saat keluarga Childe akan dianeksasi oleh pemuda ini. Lagi pula, ini pertama kalinya dia melihat seseorang di dunia ini yang berani menyerang vampir. Jadi, ketika Li Fugui menyarankan agar dia bisa kembali bersama Kang Lai, Rose buru-buru berkata kepada Kang Lai tanpa berpikir, "Kang Lai, aku telah memutuskan untuk tinggal di sini, jadi jangan bicara lagi. Lagi pula, aku akan membiarkan Neti tinggal di sini bersamaku, jadi jangan khawatir." Kang Lai tidak bisa menolak ayah tuanya. Dia hanya bisa memandang Li Fugui dan berkata dengan serius, "Tuan Li, ayah saya sudah tua. Jika dia tetap di sini, saya harap Anda dapat merawatnya dengan baik." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, jika Tuan Rose benar-benar berencana untuk tinggal di sini, saya jamin tidak akan terjadi apa-apa padanya." Conley mengangguk. Li Fugui tersenyum dan mengundang semua orang untuk pergi ke restoran di lantai atas. Meja oval besar berisi segala jenis makanan lezat. Li Fugui tidak tertarik dengan makanan yang dibuat oleh chef asing. Setelah makan beberapa kali, dia berkata terus terang kepada Conley, Los, dan yang lainnya, "Tuan Ross, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang apa yang baru saja kita bicarakan sebelumnya. Sekarang aku secara bertahap telah membuat tubuhmu menjadi lebih baik. Kalau begitu selanjutnya, saya ingin Anda memberitahu saya secara detail tentang situasi para tetua sekte Guangming ini." Ross bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Di depan Li Fugui dan lainnya, Los kemudian menceritakan informasi tentang penguasa gerbang cahaya secara detail. Menurut Los, total ada 12 tetua dari sekte Guangming. Ke-12 orang ini mencakup kelompok keuangan paling terkenal di dunia, kecuali Tiongkok. 12 keluarga secara langsung memiliki sepertiga kekayaan dunia. Dan di antara 12 keluarga ini, keluarga anak secara langsung menempati setengah kekayaan. Dengan kata lain, total kekayaan gabungan 11 keluarga lainnya hanya sebesar total kekayaan keluarga anak. Jadi, ketika Li Fugui mengusulkan untuk bersama-sama mengelola Guangmingmen dengan keluarga Childe, baru pada saat itulah Los memutuskan masalahnya sendiri tanpa berkonsultasi dengan tetua lainnya. Setelah Li Fugui mendengarkan Los, dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Tuan tua, jadi saya ingin bersama-sama mengelola sekte Guangming dengan Anda." Saat itu, akan ada 13 tetua dari sekte Guangming. Ross menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kursi untuk 12 orang tidak dapat diubah. Ayo lakukan ini."
Adikku, jangan khawatir untuk mengambil posisi sebagai kakak laki-laki Sekte Guangming. Yang aku khawatirkan saat ini adalah sisi vampir. Lagi pula, jika kamu tidak bisa benar-benar mengendalikan klan darah, bahkan jika aku bisa membiarkanmu duduk di posisi yang lebih tua, tidak akan lama lagi klan darah akan sepenuhnya mengalahkan kita dan mendukung keluarga lain untuk menggantikan kita. Melihat ekspresi Agatha berdaya di wajah Ross, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, "Tuan Ross, Anda dapat yakin akan hal ini. Kau bisa menyerahkan kendali vampir padaku setelah makan malam." Conley meninggalkan beberapa pengawal. Setelah mengobrol sebentar dengan Li Fugui, dia pergi dengan helikopter. Li Fugui baru saja kembali ke kamar. Hua Duo, Su Etu dan yang lainnya dengan cepat berkumpul. Hua Duo tampak khawatir dan bertanya pada Li Fugui, "Fugui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Sekarang keluarga Childe telah kami tangkap untuk sementara, serahkan sisanya padaku. Anda telah menemani Tuan Los beberapa hari terakhir ini. Selain itu, Kak Ning, saya serahkan kepada Anda untuk menyiapkan obat untuk Tuan Los. Ini resepnya, kami memiliki ramuan di gudang bawah tanah. Ikuti saja resepnya." Jingjing menyetujuinya dengan sepenuh hati. Dia belum berbalik, Suetu dengan cepat bertanya kepada Li Fugui, "Kapten, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang di ruang bawah tanah dan penjara bawah tanah?" Zeus dan Alisa masih menatap Hugo, Lu Luo dan lainnya. Ada 20 atau 30 vampir di ruang bawah tanah. Suetu tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa dikurung selamanya. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Bawa Hugo keluar nanti, aku akan mengajak Hugo menemui Los. Sedangkan Lu Luo dan Niu Pai, biarkan Zeus dan Alisa mengawasi mereka dulu." Suetu menyetujuinya dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, di kamar Ross, Nettie memandang Ross yang duduk di kursi dengan prihatin dan bertanya, "Kakek, kamu makan banyak hari ini, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman?" Ross memiliki senyum ramah di wajahnya. Dia berkata kepada Nettie, "Cucuku sayang, jangan khawatir, saya tidak merasa tidak nyaman." Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan sesuatu padamu sekarang. Kamu harus menjawabku dengan jujur. Nettie mengangguk cepat. "Kakek, tolong beritahu saya." Los berkata terus terang, "Apa pendapat Anda tentang Tuan Li Fugui dari Tiongkok?" Menghadapi pertanyaan Ross, Nettie berkata dengan serius, "Kakek, saya merasa Tuan Li masih muda dan menjanjikan, dan pencapaiannya di masa depan kemungkinan besar akan melampaui pencapaian kita." Ross sebenarnya menyadari hal ini. Dia mengangguk ringan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, sebenarnya aku juga merasakannya. Apalagi hari ini ketika adik kecil ini mengalahkan Jimmy dan yang lainnya dengan mudah. Aku menyadari bahwa masih banyak orang di dunia ini, ada makhluk yang lebih kuat dari vampir." Nettie melanjutkan kata-kata kakeknya dan berkata, "Kakek, sebenarnya saya tidak menyangka akan ada pemuda sekuat itu di Tiongkok. Tapi kakek, bukankah tidak pantas baginya untuk bergabung dengan tim veteran Guangming Sekte?" Ross tersenyum dan bertanya, "Haha, katakan padaku, kenapa tidak cocok?" Nettie berkata dengan serius, "Pertama, meskipun Tuan Li berkuasa, dia masih terlalu muda. Selain itu, kita tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dia miliki. Kedua, menurut peraturan yang ditetapkan ketika Sekte Guangming kita didirikan, ke-12 tetua itu abadi. Sekarang jika kamu ingin dia bergabung, kamu harus membuat keluarga tua tertentu menghilang dari dunia ini. Jelas, meskipun kami sangat kuat, 11 keluarga tua lainnya takut pada kami. Tetapi jika kami mengambil tindakan terhadap salah satu keluarga tua,
itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi kami, bukan? Ross berdiri sambil tersenyum, mendekati jendela, melihat keluar jendela kastil, membelakangi Nettie dan berkata, "Anakku, mungkin ada beberapa situasi yang kamu tidak yakin. Sejujurnya, sudah ada beberapa di antara para tetua dari Sekte Guangming siap menggantikan kita." Nettie tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, sifat manusia itu serakah, kecuali keluarga mereka. 11 keluarga tua lainnya ingin mencaplok mereka. Nettie telah melihat ini sejak dia berumur 15 atau 16 tahun. "Kakek, aku tahu ini, tapi apakah masalah ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi kali ini?" Ross berbalik, tersenyum pada Nettie dan berkata, "Bocah bodoh, bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Sebenarnya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadikan Tuan Li mengambil posisi sebagai kepala keluarga Sekte Guangming kali ini. Sejauh yang saya tahu, keluarga Obama, keluarga Philip, dan beberapa keluarga lainnya sedang mengincar kami. Awalnya, saya berencana untuk menunggu beberapa saat, ketika kedua orang di Timur Tengah sedang berperang, untuk berdiri dan memadamkan perang, sehingga mengalahkan keluarga Obama atau keluarga Philip sepenuhnya. Tapi kali ini, Tuan Li tiba-tiba muncul di hadapan kami, jadi kami akan menggunakan kejadian ini untuk mencoba membunuh salah satu dari mereka untuk menakut-nakuti monyet. Pada saat yang sama, kami mendukung Tuan Li untuk mengambil posisi penatua, dan Tuan Li pasti akan berterima kasih kepada kami." Setelah mendengar apa yang kakek katakan, Nettie berbisik, "Tapi kakek, bagaimana dengan para vampir? Jika kita melakukan ini, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada para vampir." Loss berkata sambil tersenyum, "Yang paling penting sekarang adalah melihat apakah Tuan Li bisa menyerahkan klan vampir terlebih dahulu. Namun, berdasarkan pengamatan saya terhadap Tuan Li hari ini, dia masih memiliki harapan besar untuk mengalahkan klan vampir sepenuhnya." Keduanya sedang berbicara, Li Fugui mengetuk pintu di luar. Nettie dan Ross saling berpandangan. Lalu dia melangkah maju dan segera membuka pintu. Li Fugui membawa Hugo masuk. Ketika Hugo baru saja masuk ke kamar dan melihat Ross duduk di kursi di depannya, mata Jimmy hampir lepas dari rongganya. Dia adalah pemimpin dari Sekte Guangming, meski masih ada 12 master di atas. Namun yang paling berkuasa di antara para tuan ini adalah kepala keluarga Childe. Adapun Loss di depannya, mengingat kembali dengan hati-hati, dia telah bertemu satu sama lain lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi 20 tahun yang lalu, ketika keluarga Child mengumumkan kematian Luz. 20 tahun ini, padahal Hugo sudah berkali-kali mengunjungi keluarga Childe. Namun selama periode ini, dia tidak pernah melihat Ross. Meskipun dia pernah mendengar orang mengatakan sebelumnya bahwa Loss mungkin masih hidup. Tapi Hugo tidak mengambil hati masalah ini, karena menurutnya, kalau Loss masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak maju menemui orang? Tapi sekarang tampaknya, rumor di luar memang benar adanya. Terkejut, Hugo dengan cepat melangkah maju dan mengambil posisi kurang dari 2 meter dari Loss. Dia berhenti dan memandang Ross dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa orang di depannya adalah Loss, Hugo dengan cepat membungkuk kepada Loss. "Aku tidak menyangka kamu masih hidup." Ross menatap Hugo sambil tersenyum dan bertanya, "Kamu ketakutan kali ini, kan?" Hugo melihat ke samping dan memandang Li Fugui dari sudut matanya. Lalu dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak." Loss tersenyum dan berkata, "Oke, kamu aman sekarang, santai dan duduk di sebelahku untuk saat ini." Hugo tidak berani duduk di depan Loss,
karena dia tahu semua yang dia miliki sekarang diberikan oleh keluarga anak. Jika orang tua di depanku sedikit tidak puas, maka semua yang dia miliki sekarang mungkin akan diambil dalam sekejap. Tuan Ross, jika ada yang ingin Anda katakan, berikan saja perintah Anda. Saya akan berdiri di sini dan mendengarkan baik-baik. Ross sebenarnya tahu apa tujuan Li Fugui membawa Hugo menemuinya sekarang. Jadi, setelah mendengar kata-kata Hugo, Ross hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mempersingkat ceritanya. Karena Tuan Li membawamu ke sini, aku akan memberitahumu dua hal secara detail. Hal pertama adalah Tuan Li akan menjadi salah satu tetua sekte Guangming kita di masa depan. Hal kedua adalah, apapun yang terjadi pada kami kali ini, tolong jangan beritahu siapapun." Hugo bertanya dengan tidak percaya, "Tuan Ross, apa yang Anda katakan?" "Tuan Li ingin menjadi kepala keluarga dari sekte Guangming kita." Ross berkata terus terang, "Ya, itu benar." Hugo menarik napas dalam-dalam. Meski pikiranku penuh dengan pertanyaan, tapi dia tidak menanyakan alasannya dengan hati-hati. Ross tampak santai dan berkata kepada Hugo, "Selain itu, Anda harus memberitahu wakil ketua sekte Guangming hari ini untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah." Hugo semakin panik. Kali ini, dia buru-buru bertanya kepada Ross, "Tuan Ross, bagaimana dengan para vampir?" Ross berkata dengan serius, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di pihak vampir. Kamu hanya perlu menangani tugasmu dan mengelola sekte Guangming dengan baik." Hugo setuju. Setelah Ross selesai memberikan instruksi kepada Hugo, dia bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu izinkan saya menambahkan sesuatu. Tuan Los baru saja memberitahu Anda apa yang terjadi di kastil kali ini." Hugo adalah pria yang sangat pintar. Li Fugui belum selesai berbicara. Hugo berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Tuan Li, yakinlah bahwa tidak ada yang terjadi di kastil, dan saya belum pernah ke sini." Dengarkan ini, Li Fugui menunjukkan senyum puas di wajahnya dan berkata kepada Hugo, "Bagus sekali, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu. Jika terjadi sesuatu, saya akan membiarkan seseorang menghubungimu." Setelah mengirim Hugo keluar, Li Fugui dan Luz berbasa-basi sebentar. Kemudian dia meninggalkan kamar Ross dan langsung bergegas ke ruang bawah tanah. Tepat ketika Li Fugui menarik beberapa vampir di ruang bawah tanah untuk mempelajarinya dengan cermat. Keluarga Obama tidak ingin berada ribuan mil jauhnya. Obama berdiri di depan Benjamin, dengan seringai di wajahnya dan berkata tanpa daya, "Pak, sudah lama sekali dan masih belum ada kabar tentang anak saya. Tahukah Anda apa yang terjadi?" Bersambung.